Off adalah perempuan tua. Rumahnya adalah menara batu, terletak 1 jam perjalanan dengan benda terbang dari kota kecil mereka. Kota ini sudah terpencil, maka lebih terpencil lagi menara batu itu. Kakak usia 17 tahun yang mengemudikan benda terbang tiba di depan menara itu. Menjulang tinggi, terlihat kokoh seperti benteng. Gil mendongak, sedikit gentar menatap menara itu. Masuklah, pintu tidak dikunci. Off berseru dari jendela. Gil diikuti kakaknya melintasi pintu kayu besar. Bagian dalam menara itu terlihat nyaman dan terasa hangat. Perapian dari bongkahan batu bara menyala. Off lebih suka cara lama memanaskan rumahnya, tidak dengan penghangat berteknologi gas bumi milik kota. Kakaknya menunjuk anak tangga batu. Gil mengangguk. Mereka menaikinya. Tiba di lantai 4, tempat Off menunggu. Off melangkah mendekat, lantas duduk, memegang tangan Gil lembut, menatap wajahnya saksama. Tersenyum, yang membuat Gil ikut tersenyum. Sejak tadi, Gil tegang. Dia belum pernah bertemu dengan Off. Hanya pernah mendengar namanya. Jarang sekali anak-anak bisa bertemu Off. Teman-teman sekolah malah menduga Off itu seperti nenek-nenek penyihir jahat. Itulah kenapa tadi kakak Gil yang nakal bilang Gil bakal dihukum tinggal di sana. Kamu sudah makan, Nak? Off bertanya. Gil mengangguk. Sudah. Apakah masakan ibumu lezat? Gil mengangguk kencang. Off tersenyum lagi. Ayo ikut aku. Off berdiri lantas melangkah. Ikut kemana? Gil menoleh ke kakaknya. Kakaknya menyuruh dia ikut saja. Off mulai menaiki anak tangga batu. Baiklah, Gil ikut melangkah di belakang bersama kakaknya. Kalian tahu, menara batu ini dulu adalah mercusuar. Gil menggeleng. Apa itu mercusuar? Off menjelaskan. Mercusuar adalah pemberi navigasi, petunjuk, agar nelayan yang melaut tidak tersesat di samudra luas. Ada lampu besar di atasnya, menyorot ke kegelapan malam. Tapi penduduk Klan Bulan ribuan tahun tidak membutuhkannya lagi. Mereka punya alat navigasi yang lebih canggih. Menara ini satu-satunya yang tersisa. Melaut? Bukankah sudah lama sekali lautan di bawah sana tertutup salju? Tidak bisa dilewati dengan kapal? Kakaknya bertanya. Dulu tidak. Belasan ribu tahun lalu, lautan terbuka bebas. Menara batu ini adalah bangunan yang berdiri di atas pulau. Kota kecil itu dulu berada di sekitar menara ini. Mercusuar ini penuntun, petunjuk jalan, agar nelayan-nelayan distrik bisa kembali ke rumah mereka. Tapi sebuah kejadian besar membuat lautan dilapisi es tebal. Penduduk kota bisa pindah ke sana agar lebih mudah melubangi es menangkap ikan. Gil dan kakaknya mengangguk-angguk. Mereka terus menaiki anak tangga. Menara itu tinggi. Off mulai tersengal, juga kakaknya. Hanya Gil yang baik-baik saja. Kakiku sudah terlalu tua. Kita berhenti sejenak, Nak. Off menyeka peluh di dahi. Baru melanjutkan langkah setelah napasnya lebih baik. 15 menit, setelah 2 kali berhenti, mereka tiba di puncak menara. Itu ruangan yang juga nyaman. Dindingnya dilapisi kaca-kaca tebal. Dari sana, mereka bisa melihat kegelapan malam distrik dan kerlip cahaya lampu dari kota kecil mereka di kejauhan. Ada lampu sorot besar di sana, tapi padam, tidak lagi berfungsi. Kenapa dia diajak ke atas sini? Gil bertanya-tanya.
Di ruangan itu ada meja kayu dan 2 kursi, juga lemari, dan 1 lampu minyak. Itu lampu antik. Di Klan Bulan mereka sudah lama tidak melihatnya. Off menyalakan lampu itu, membuat terang ruangan. Lantas Off melangkah ke salah satu dinding yang tidak dilapisi kaca. "Kemarilah, Gil," Off berseru pelan. Gil mendekat. "Kamu bisa membacanya?" Gil menatap dinding menara. Di atas bebatuan yang kokoh, ada guratan, huruf-huruf yang aneh, tidak pernah dia lihat. "Hei, tapi dia sepertinya tahu, mengenalinya." Kakaknya ikut mendongak, matanya menyipit, dahi terlipat. "Itu guratan apa?" "Apakah kamu bisa membacanya, Nak?" Off bertanya lembut sekali lagi. Gil hendak menggeleng, tapi dia mulai bisa memahami guratan tersebut. Itu huruf A, itu huruf E. 5 menit setelah dia menatapnya, Gil mulai membaca. Itu sebuah sajak. Sederhana, harfiah sekali artinya. Tidak rumit. "Dengarlah kisah sedih ini, kawan. Saat makhluk malam lepas dari kurungannya, dia memangsa semuanya. Tak ada yang tersisa. Dengarlah kisah sedih ini, teman. Dia datang bersama kekuatan terlarang. Jangan pernah gunakan. Jangan sekali-sekali. Atau makhluk malam itu akan muncul. Dengarlah kisah sedih ini, sahabat. Hanya lewat pahatan ini. Dan hanya kamu yang bisa membacanya. Jangan pernah gunakan kekuatan itu." Gil diam. Dia selesai membacanya. Off juga diam. Kakak usia 17 termangu. Apa maksud sajak itu? Bukankah itu terdengar buruk sekali? "Gil anakku." Off kembali duduk, memegang lembut tangan anak usia 9 tahun itu. Beberapa siklus 8 jam lalu, menara batu ini bergetar. Tetua menceritakan kejadian di taman, saat kamu menggunakan kekuatan itu untuk bermain seluncuran salju. Aku menaiki menara ini, menemukan pahatan ini. Pahatan ini muncul dari dinding yang terkelupas saat menara bergetar. Off diam sejenak, menatap Gil dengan tatapan penuh kasih sayang. "Aku tidak tahu apa maksud pahatan tersebut, tapi aku tahu kamu akan bisa membacanya. Maka, aku meminta tetua mengundangmu kemari. Lihatlah, kamu bisa membacanya." Off diam sejenak. "Sajak itu, aku tahu kamu pasti bisa memahaminya dengan mudah. Sungguh berat bebanmu, Nak. Di Klan Bulan, ada banyak petarung hebat, memiliki kekuatan, menghilang, teknik berdentum, tameng transparan, tapi sangat jarang yang memiliki kode genetik unik sepertimu. Memiliki teknik es yang mengagumkan. 1-2 paling hanya menguasai level rendahnya saja. Kamu menguasai teknik es tingkat tinggi, bahkan saat masih bayi. Tapi itu sekaligus kabar buruk. Kekuatan yang kamu miliki terikat dengan kegelapan malam, terikat dengan sejarah menara batu ini. Makhluk malam yang menguasai distrik malam dan misterinya. Aku tidak tahu apa makhluk itu, tapi dari buku-buku yang kupelajari sejak kelahiranmu, dari perkamen, catatan lama, dia adalah makhluk purba, penguasa kegelapan." Off menelan ludah. Dia resah sekali. Dia tidak tahu kenapa kode genetik itu harus muncul lagi. Itu seharusnya kode genetik kutukan, hilang selama-lamanya dari Klan Bulan, bukan malah muncul di jantung kegelapan malam. Gil juga ikut menelan ludah.
Dia teringat kejadian tadi malam. Maksudnya, 1 siklus 8 jam sebelumnya. Saat makhluk itu muncul mendadak menemuinya. Gumpal asap tebal, hitam pekat, tidak bermata, tidak berwajah. Jangan pernah gunakan lagi teknis es itu, Nak. Kamu harus menghentikannya, atau makhluk malam itu akan datang. Belasan ribu tahun lalu, seluruh distrik lenyap dalam semalam ketika makhluk itu muncul. Lapisan es mengubur lautan. Makhluk itu sangat mengerikan. Dan dia datang karena kode genetik itu memanggilnya. Aku tidak tahu kenapa makhluk itu tertarik. Boleh jadi, itu bisa membuatnya bebas dari kegelapan malam abadi. Off menatap wajah Gil lamat-lamat. Maukah kamu berjanji tidak akan menggunakannya lagi? Gil diam sejenak, balas menatap Off. Kemudian dia mengangguk pelan. Aku berjanji, Off. Aku tidak akan menggunakan teknik itu lagi. Off tersenyum, meski itu senyum yang getir. Anak kecil ini, besar sekali beban yang harus ia tanggung. Dia membawa kode genetik yang bisa memanggil makhluk malam. Hanya itu percakapan yang terjadi di puncak menara batu. Off mengajak mereka kembali ke lantai bawah. Sempat menawarkan minuman hangat, juga makanan ringan. Gil suka berada di sana. Dia bisa melihat koleksi buku-buku Off yang memenuhi nyaris semua ruangan. Juga benda-benda antik yang tersisa dari zaman dulu, termasuk permainan anak-anak zaman lama. Mereka berpamitan saat siklus 8 jam istirahat segera tiba. Kakak Gil mengajak adiknya pulang, menaiki benda terbang, menembus kegelapan malam dan udara dingin, kembali ke rumah.